بن الحبشي وإلى الحبيب أحمد بن أبي الحبشي وإلى الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب الدين وإلى الحبيب حسن بن سالم بن الحبيب عبد الله بن شاتي ثم إلى الحبيب محمد بن المالكي ثم إلى الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ ثم إلى المشهور محمد بن سالم بن حفيظ ثم إلى الحبيب علي بن جعفر الإدريس وإلى الحبيب الكتب عبد القادر بن أحمد السقاف ثم إلى ما إلى أرواح أولياء إله من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا أعماتنا أخوالنا خالاتنا وإلى أرواح جميع عباد الله الصالحين ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة من كثر المثوبات من ضعف حسناتهم وأحفادنا بجاههم ومنفعنا بهم ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وأن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين طول عمرنا في صحة وعافية ويختم لنا بالحسنى إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah ibn Alawi al-Haddad. Pada pertemuan yang lalu kita membahas mengenai pentingnya tafakkur pada saat kita membaca Al-Quranul Karim sampai terakhir di halaman 207 ya. 206. Oh ya. Fa'idha qara'tal Qur'an ya, sampai di situ. Kita lanjutkan. Di pertemuan yang lalu beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad menjelaskan bagaimana para salaf pendahulu yang soleh dan pemimpin para salaf itu yaitu Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran, kadang mengulang-ulang ayatnya karena menyelami makna dari bacaan itu, mentafakuri, merenungi, dan perenungan itu kata beliau yang akan mendatangkan pemahaman ilmu, dan kemudian ilmu akan mendatangkan amal, dan itulah tujuan diturunkannya Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan tujuan diutusnya para nabi dan para rasul. Jadi yang seperti kita bahas di pertemuan yang lalu, Al-Quran itu dalam kemuliaan dan kesempurnaannya bukan hanya dibuat untuk musabaqah tilawatil Quran saja. Al-Quran itu bukan diturunkan untuk tahsin selesai, setelah tahsin selesai, sudah, enggak. Al-Quran juga bukan diturunkan untuk bahan kajian, seminar, diskusi, tapi Al-Quran itu diturunkan untuk direnungi, dihayati, difahami dengan benar, dan diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita tergolong hamba yang berada di jalan yang benar, bukan berada di jalan yang sesat, seperti yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Nah, di samping itu beliau juga menceritakan bagaimana kondisi beberapa sahabat Rasulullah SAW, juga para tabi'in dan para ulama yang lain. Disebutkan di dalam riwayat yang sudah kita bahas, Sayyidina Umar ibn al-Khattab membaca Al-Quran kadang-kadang sampai jatuh pingsan karena rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Tamim Ad-Dari, begitu juga
Sa'id ibn Jubair rahimahullah dan beberapa salaf pendahulu yang lain. Dia mengatakan kanal khauf wal buka yaghlubu alaihim inda qiraatil Qur'an min syiddati ma'rifatihim billah wa fahmihim fi kitabihi wa tadabburihim lah. Mereka itu saat membaca Al-Qur'an dikuasai oleh rasa takut, rasa tunduk, dan dikuasai oleh tangisan karena kuatnya ma'rifat mereka tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kuatnya pengetahuan mereka tentang Allah subhanahu wa ta'ala dan kuatnya pemahaman mereka terhadap kitabnya Al-Quran dan perenungan mereka saat membaca Al-Quran. Nah, ini yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Fa'idza qara'tal Qur'an fatadabbar wa tafahham wa tafakkar. Kalau engkau sudah memahami penjelasanku di atas dan bagaimana cara Nabi, sahabat, para ulama pendahulu yang soleh sudah aku jelaskan di atas bagaimana mereka ini bermuamalah, interaksi mereka dengan Al-Quran. Maka kalian, hai orang yang menginginkan manfaat dari Al-Quran membekas di dalam kehidupan kalian, kata beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, idza qara'tal Qur'an, maka kalau kalian membaca Al-Quran, lakukan seperti yang mereka lakukan. Apa? Tadabbar, renungi bacaan tadi. Jangan cuma menghatamkan saja, tapi renungi bacaan Al-Quran itu. Tafaham, fahami ayat per ayatnya, kata per katanya. Jangan sampai ada ayat dan kata yang terlewat tanpa pemahaman yang benar. Nah, pemahamannya juga harus pemahaman yang benar, jangan pemahaman yang salah. Tafakkar, tafakkuri, pikirkan setiap ayat-ayat tadi yang kau baca, merenungi, memahami, memikirkan. Bagaimana bentuknya nanti akan dijelaskan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad. Wa tawaqqaf, dan berhentilah inda kulli ayatin, di setiap ayat. Maksudnya berhenti di sini, berhenti sejenak saat kamu membaca, tidak tergesa-gesa saat membaca Al-Quran itu. Wa tawaqqaf, karena biasanya orang yang membaca tergesa-gesa banyak yang terlewat. Tapi kalau dia membaca satu kalimat berhenti, nah ini dia baru bisa merenungi, baru bisa memahami ayat tadi. Nah, kata beliau, tawaqqaf, berhentilah kamu inda kulli ayatin, di setiap ayat, yakunu fiha amrun min awamirillahi ta'ala. Berhenti sejenak setiap engkau membaca ayat yang menjelaskan tentang perintah dari perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu membaca ayat ada perintah Allah Subhanahu wa taala di ayat itu, umpamanya aqimus shalah atau waqra'u ma tayassar minal Qur'an, atau perintah puasa, atau perintah haji, atau perintah zakat, dan perintah-perintah lainnya. Ketika engkau membaca perintah-perintah itu, berhenti sejenak. Au nahyun min nahyihi, atau ketika engkau membaca ayat yang mengandung larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di samping ada perintah-perintahnya dijelaskan di dalam Al-Quran, ada juga larangan-larangannya, seperti jangan mencuri, jangan berzina, wala taqrabuz zina, jangan berdusta, wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan di muka bumi congkak. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada larangan wala taqtab ba'dukum ba'dha, jangan kamu saling menggunjing yang satu dengan yang lain.
wala yaghtab ba'duhum ba'dha. Kemudian ada larangan-larangan lainnya. Wala tajassasu, jangan kamu memata-matai kekurangan orang lain. Ada ayat-ayat tentang larangan. Aw wa'dun, aw wa'idun, atau ketika kamu membaca ayat yang di dalamnya mengandung janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga memberi impian kepada hamba-hambanya, memberi harapan, memberi janji-janji kepada hambanya di dalam Al-Quran. Siapa yang berbuat baik akan mendapatkan surga, akan mendapatkan kenikmatan surga, akan mendapatkan ridwanullah wa ridwanullah akbar, akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan kebersamaan dengan para anbiya, para syuhada, para siddiqin, para syuhada, para solehin. Disebutkan di dalam Al-Quran. Itu janji-janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Awa'id, atau selain janji, di dalam Al-Quran juga ada ancaman. Allah mengancam dengan api neraka, dengan siksa, dengan murka, dengan zabaniyah, malaikat yang menyiksa di dalam api neraka. Dan Allah mengancam dengan berbagai bentuk siksaan yang ada di dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kata beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, ketika setiap kamu membaca ayat tentang perintah, tentang larangan, tentang janji-janji Allah, tentang ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, tawaqqaf, berhenti. Jangan cepat-cepat kalau baca ayat ini, kata beliau. Berhenti sejenak. Apa yang harus saya lakukan? Tsummandzur, lalu lihat. Maksudnya lihat di sini, perhatikan. Perhatikan janji-janjinya Allah, ancamannya Allah, perintahnya Allah. Perhatikan juga larangan-larangannya. Perhatikan ayat tadi. Perhatikan dirimu yang membaca ayat tadi. Fa in wajadta nafsaka mumtathilan lidzalikal ma'mur, kalau engkau mendapati dirimu itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kita jujur, alhamdulillah saya sudah jujur hidupnya. Allah memerintahkan saya sholat, zakat, puasa, haji, alhamdulillah saya sudah melakukan semua. Allah memerintahkan saya bakti kepada orang tua, alhamdulillah saya termasuk orang yang berbakti kepada orang tua saya, baik hubungan saya kepada orang tua saya. Kalau engkau dapati diri kamu itu melaksanakan perintah-perintah Allah yang kau baca di dalam Al-Quran, mujtaniban lidzalikal manhi, dan engkau menjauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang larangannya itu sedang kau baca di dalam Al-Quran. Waktu membaca larangan, jangan menggunjing orang. Alhamdulillah saya bukan orang yang menggunjing. Wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Alhamdulillah saya termasuk orang yang menjauhi zina. Fajtanibu khamar, diperintahkan Allah jauhi khamar, jauhi minuman-minuman yang memabukkan. Alhamdulillah saya tidak minum khamar. Jangan makan harta riba. Alhamdulillah saya tidak makan harta riba. Kalau kau dapati larangan yang kau baca itu, engkau sudah menjauhkan dirimu dari larangan-larangan itu. Wa musaddiqan muginan bidzalikal wa'di wal wa'id, dan pada saat engkau membaca ayat-ayat tentang harapan dan ayat-ayat tentang ancaman, pada saat itu engkau mendapati dirimu dalam keadaan membenarkan ayat tadi, tidak mendustakan. Baca ayat surga,
Kamu percaya ada surga. Baca ayat tentang hari kebangkitan, saya beriman akan adanya hari kebangkitan. Baca ayat tentang neraka, saya mengimani adanya neraka. Membaca ayat tentang hisab, mizan, sirat, saya mengimani semua itu. Engkau membenarkan semua itu. Muginan, dan engkau meyakini, bukan cuma sekedar membenarkan, meyakininya, fahmadillah, maka bersyukurlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berhenti membaca ayat itu, berhenti sejenak, kemudian kamu alhamdulillah. Baca ayat tentang sholat, berhenti, ya Allah saya sudah mengamalkan perintahmu ya Allah. Terus apa yang harus saya lakukan? Alhamdulillah. Ada larangan dusta, ya Allah saya menjaga mulut saya dari dusta, alhamdulillah. Ada larangan, ada perintah untuk menundukkan pandangan, ya Allah saya sudah menundukkan pandangan seperti yang kau perintahkan, alhamdulillah. Fahmadillah, bertahmidlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'alam anna dzalika hasala laka bitaufiqihi wa ma'unatihi. Ketahuilah engkau bisa melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, membenarkan janji-janji dan ancamannya, meyakini tentang semua itu semua dapat kau capai semata-mata karena taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak memberikan petunjuknya kepada kamu, engkau tidak diberi taufik oleh Allah dan tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membenarkan, meyakini, melaksanakan dan menjauhi, maka engkau tidak akan mampu melakukan itu. Jadi ketika engkau sadar semua itu bisa kau jalani semata-mata karena taufik dan pertolongan dari Allah, fahmadillah, bersyukur kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah itu, wazid fil jiddi wat tashmir, tambahlah kesungguhan dan tambahlah kesungguhan dan rasa giat di dalam hatimu itu dalam melakukan semua itu. Tambah semua itu, wahtaris minat tasahuli wat tagsir, dan jaga dirimu dari sifat meremehkan dan melalaikan hal-hal itu. Karena pemberian itu supaya bertambah harus disyukuri. Setelah disyukuri harus dikuatkan. Allah kalau memberikan sesuatu kepada kita itu seperti bibit. Allah meletakkan bibit di dalam diri kita. Nah, yang harus kita lakukan, alhamdulillah saya diberi bibit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunasnya dimunculkan oleh Allah. Terus bukti syukur saya bagaimana? Saya harus menguatkan tunas tadi supaya mengakar di dalam diri saya, dan saya harus menjaga tunas tadi dari hal-hal yang bisa mematikan. Kalau kita tidak bersyukur, atau kita tidak menguatkan, atau kita tidak menjaganya, ya nanti bibit yang diberi oleh Allah, tunas yang dimunculkan oleh Allah ini tidak sempat mengakar, habis. Dalam segala hal. Kita kalau mau nanam pohon, kita masukkan bijinya, yang menumbuhkan ya Allah. Terus kita cuma alhamdulillah tumbuh, tidur kita di rumah, mati dimakan hama. Kita tidak menguatkan tunas tadi dengan menyirami, memupuk, ya mati. Tumbuhan tadi mati. Tidak cukup hanya sekedar bertahmid. Tahmid kita itu bentuk wujud kesungguhan tahmid kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjaga, dengan menguatkan dan menjaga. Begitu juga kalau kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjalankan perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, alhamdulillah. Kemudian
bentuk wujud dari syukur itu kita lebih menguatkan diri kita dalam beribadah melaksanakan perintah Allah dan menjaga diri kita dari sifat lalai. Dari sifat lalai. Kalau tidak kita jaga, besok-besok bisa lenyap. Kalau sudah lenyap, kita tidak mendapatkan apa yang sudah kita dapatkan lagi. Mungkin kita mau mendapatkannya perlu masa yang lama. Pemberian dari Allah itu kadang-kadang tidak turun 2 kali. Orang yang berakal kalau sudah dapat kesempatan 1 kali, langsung dia pegang kesempatan tadi. Tapi kalau sudah diberi kesempatan untuk menjadi orang baik, kemudian dia lalaikan, dia remehkan, belum tentu dia dapat lagi. Atau untuk mendapatkan hal semacam itu, dia perlu melakukan perbuatan sampai bertahun-tahun yang mengarah kepada hal yang sudah pernah dia dapat. Ini rugi sekali ini ya, orang yang meremehkan ini. Kemudian wa in wajadta nafsaka ghair mumtathil lidzalikal ma'mur, ghair mumtathil lidzalikal ma'mur wa ghair mujtanib lidzalikal manhi wa ghair gawiyil yaqini bil wa'di wal wa'id. Tapi kalau sebaliknya, ketika engkau membaca ayat tentang perintah, ayat tentang larangan, waktu kau baca ayat tentang perintah, kau lihat dirimu, kau teliti, ya Allah, saya belum melaksanakan perintah ini. Ketika engkau membaca ayat tentang larangan, ya Allah, saya masih menerjang larangan-larangan ini. Ketika engkau membaca ayat tentang janji-janji Allah dan ancamannya, kau dapati dirimu dalam keadaan iman yang lemah. Keyakinan kamu ini tidak kuat. Iman kamu ini lemah terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kamu lebih percaya janjinya manusia daripada janjinya Allah. Nah, kamu lebih percaya berita yang dibuat manusia daripada berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kau dapati diri kamu ini lemah iman. Kalau kau dapati kondisimu seperti itu, fastaghfir rabbak, maka mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta ampun kepada Allah. Watub ilaihi min tagsirik, dan bertaubatlah kepada Allah atas kekurangan dirimu dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'zim alam tithali amrihi wajtinabi nahyihi, dan kukuhkan niat di dalam dirimu untuk melaksanakan perintahnya yang belum kau laksanakan. Istighfar, taubat, kalau itu tentang perintah Allah, kukuhkan niat, saya mulai sekarang mau melaksanakan perintah ini. Atau kalau itu tentang larangan, istighfar, taubat, saya mulai sekarang mau menjauhi perbuatan yang buruk ini, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walzim galbakal yaqin al-kamil biwa'dihi wa wa'idihi, dan tetapkan di dalam hatimu keyakinan yang sempurna akan janji-janji dan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita setiap membaca ayat berhenti kemudian mengoreksi diri kita, ya pasti kita akan mendapat manfaat dari apa yang kita baca. Tapi kalau kita membacanya terus lewat saja, ada perintah A kita lewati, ada larangan A kita lewati begitu saja tanpa mengoreksi diri kita, bagaimana kita akan mengalami peningkatan setelah kita membaca ayat suci Al-Quran. Padahal tujuan Al-Quran diturunkan itu supaya Al-Quran menjadi imam hidup kita, supaya kita itu bercermin pada Al-Quran. Mana yang belum pas ini diri saya dengan Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran itu saya sudah bercermin dengan Al-Quran, pasti hidup saya akan menjadi lebih baik. Nah,
Jadi baca Al-Quran itu jangan dicari pahala hurufnya saja. Yang lebih penting dari itu mencari petunjuk dari Al-Quran tadi dengan cara kita membacanya lalu bercermin kepada Al-Quran tadi. Bukan banyak-banyakan hataman. Loh, saat menghatamkan Al-Quran baik tidak? Bagus. Menghatamkan Al-Quran itu bagus. Termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Tadarus. Bahkan Rasul di dalam ayat mengadukan orang yang melalaikan Al-Quran. Yang hidupnya 1 hari 2 hari tidak pernah nyentuh Al-Quran. Diadukan oleh Rasulullah SAW di dalam ayat suci Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan cara seperti ini, maka Al-Quran itu akan membias di dalam hidup kita. Wa kadzalika idza talauta ayatit tauhid lillah wa taqdis lahu azza wa jal. Begitu pula selain ayat perintah, larangan, janji dan ancaman di dalam Al-Quran, begitu pula ketika engkau membaca ayat-ayat tentang tauhid dan tentang kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membaca sifat-sifat Allah, As-Sami', Al-Basir, Aziz, yang maha perkasa, atau ketika kita membaca ayat-ayat tasbih, Subhanalladzi asra bi'abdihi, atau waktu kita membaca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Qadir. Apa itu artinya Al-Qadir? Apa itu tabarak? Apa itu subhan? Tasbih. Nah, waktu kita membaca ayat-ayat itu juga berhenti sejenak. Renungkan, fahami, pikirkan, berhenti sejenak. Kemudian wal ayatul lati fiha dzikru sifatihil ula wa asma'ihil husna, ini seperti yang saya sebutkan, dan ayat-ayat yang di dalamnya disebutkan sifat-sifatnya Allah yang tinggi dan nama-namanya yang baik, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Malik Al-Quddus di dalam ayat itu ya. Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Aziz, Jabbar, di dalam ayat disebutkan semua. Nah, ketika engkau membaca ayat-ayat ini, tagifu indaha, kamu berhenti pada ayat-ayat itu, wa tatadabbar ma fiha min ma'ani jalalihi, lalu kamu mencoba merenungi makna dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Renungi makna kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada nama-namanya. Ini termasuk perintah dari Rasulullah SAW. Tafakkaru fi sifatillah, kata Rasulullah SAW. Bertafakkurlah kamu dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tatafakkaru fi dzatillah. Jangan kamu tafakkur tentang zatnya Allah. Tidak boleh tentang zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpamanya terus merenungi Allah itu adanya dari mana? Putus nanti sekering kepalanya, putus ini ya. Nggak mampu kamu. Allah itu ada tanpa awal. Kalau ada tanpa awal, berarti kalau kita tanya dari mana, itu sudah salah. Tanpa awal kok tanya dari mana ya? Nah, kalau selain Allah kita bisa tanya dari mana. Loh, masa bisa ada sesuatu yang ada tanpa awal? Sudah tidak usah dilanjutkan, itu pikirannya setan. Nah, kalau kita lanjutkan terus bisa stres kita nanti. Dan sudah banyak orang yang stres gitu ya. Terus bagaimana ya? Sudah, itu bukan lahannya kepala, tapi lahannya hati, keyakinan. Banyak hal-hal yang kita tidak mampu memikirkan. Atau kita memikirkan Allah Maha Besar. Besarnya seberapa ya? Orang zaman sekarang ini yang dibahas ini
hal-hal yang tidak penting. Kayaknya mau intelek. Ada pernah orang tanya ke saya, Ustaz, Tuhan maha besar? Ya, maha besar. Tuhan maha mampu, Ustaz? Maha kuasa Tuhan. Saya bilang, kalau begitu bisa enggak Tuhan menciptakan sesuatu, mampukah Tuhan menciptakan sesuatu yang lebih besar darinya? Katanya maha mampu. Saya bilang, ini pertanyaannya orang bodoh. Kamu enggak usah, jangan tanya, jangan bahas hal seperti ini, belajar dulu akidah dari awal. Karena pertanyaannya itu pertanyaan yang bertentangan, yang satu dengan yang lain. Nah, tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatnya saling bertentangan atau berkehendak atas sesuatu yang bertentangan dengan sifat-sifatnya. Itu tidak mungkin terjadi. Nah, ini namanya bukan tafakur. Kalau itu membahas sesuatu yang tidak ada manfaatnya, yang mungkin justru malah bisa mendatangkan keraguan di dalam hati. Jadi tinggalkan perdebatan-perdebatan yang tidak ada manfaatnya. Terus saya bahas apa? Bahas sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebesarannya, keagungannya, yang bisa menambah ta'zim, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rafi' majdihi wa kamalihi, dan tingginya kemuliaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa takunu 'inda dzalika, maka pada saat kamu sering merenungi sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha sucinya Allah, nama-namanya yang indah, tingginya kemuliaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat kamu membaca Al-Quran, kamu berhenti kemudian merenungi kebesaran ini, takunu 'inda dzalika, maka dalam posisi atau kondisi seperti itu, hatimu mumtali qalbi bitauhidihi wa taqdisihi wa ta'zimihi wa ijlalihi. Hatimu pada saat itu dipenuhi dengan tauhidihi, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyucikannya, mengagungkannya dan membesarkannya, supaya engkau bisa mendapatkan manfaat dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak mampu, ya dibuat perbandingan. Nah, umpamanya ketika kita membaca As-Sami' Al-Basir, bayangkan bahwa kita tidak ada tempat di dunia ini yang luput dari penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau belum mampu, CCTV, bayangkan. Kalau sekarang ini CCTV sudah ditaruh di jalan-jalan, di lampu merah, kita mau masuk mana saja bisa dipantau sama negara ini. Negara aja sudah bisa memantau kita kemana-mana. Tidak tahu betul atau tidak. Bahkan katanya sekarang dari HP ini orang bisa tahu. Ya. Kita megang HP ini, ada yang punya aplikasinya bisa lihat kita dari HP kita sendiri. Bisa dengar omongan kita dari HP kita sendiri. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada tempat sembunyi berarti. Mau di kamar mandi, mau di kamar, orang bisa dengar apa yang kita lakukan. Nah, kalau manusia bisa seperti itu, bagaimana dengan Allah? Bagaimana kita kebingungan dengan CCTV yang dibuat manusia, takut aib kita diketahui manusia, tapi kita tidak takut CCTV-nya Allah ini selalu memantau kita setiap saat. Umpamanya dengan membuat perbandingan seperti itu, ta'zim kita, pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih besar, dan itu memerlukan ilmu. Untuk menggali, merenungi, itu kita perlu bekal ilmu, makanya kita harus belajar nanti ketika membaca tentang sifat-sifat Allah. Ya, kita harus buat catatan, kemudian membuka kitab-kitab para salaf yang menjelaskan tentang makna dari sifat-sifat itu, supaya kita juga tidak salah paham. Wa idza talauta al-ayatil lati fiha dzikru awsafil mu'minin was-salihin min ibadillah ta'ala wa fiha syarhu akhlaqihim al-mahmudah. Dan pada saat kamu membaca
ayat-ayat yang di dalamnya menjelaskan sifat-sifat orang-orang yang beriman, sifat-sifat orang soleh dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat Al-Quran itu kan isinya perintah, larangan, janji Allah, ancaman Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, kemudian cerita tentang sifat-sifatnya hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang soleh. Disebutkan di dalam Al-Quran dari kalangan Nabi, dari kalangan orang-orang soleh, dari kalangan Nabi jelas banyak. Ibrahim, Dawud, Isa, Yahya, selamanya setiap habis menyebut nama, Allah menyebut sifatnya. Sifatnya yang terpuji. Kenapa sih? Allah kok cinta sama hamba ini? Kok hamba ini ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Hamba ini kenapa hidupnya sukses? Kenapa hamba ini memiliki kedekatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Allah menyebutkan sifatnya nanti. Nah, kita baca nih. Ternyata dia punya sifat seperti ini. Maryam, perempuan ini ada sifatnya disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibunya Nabi Musa dijelaskan sifatnya oleh Allah. Luqman, disebutkan sifat-sifatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ashabul Kahfi, bukan Nabi, bukan Rasul, itu orang soleh. Disebutkan sifat-sifatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu kamu membaca sifat-sifat mereka, Allah menjelaskan sifat mereka, wa fiha syarhi akhlaqihim al-mahmudah, lalu sebagian dijelaskan akhlak mereka, perangai mereka yang baik, tatadabbaruha wa tanduru fiha. Maka hendaklah kamu merenungi, memperhatikan akhlak, sifat orang-orang hamba Allah yang soleh itu, baik dari kalangan Nabi atau kalangan Rasul atau kalangan orang soleh. Poin kamu tujukan kepada perangai mereka. Sifatnya Ibrahim. Sifatnya Ibrahim ini seperti apa? Kemudian Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan. Sifat-sifat mereka, akhlak mereka, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Baca ini ayat mereka ini. Sifat-sifat mereka bagaimana? Akhlak mereka bagaimana? Kalau engkau sudah membaca, wa tutalib nafsaka, lalu kamu tuntut dirimu. Tuntut dirimu bil ittisaf wa takhalluq biha. Tuntutlah dirimu agar memiliki sifat dan akhlak, menyandang sifat dan akhlak seperti akhlaknya nabi-nabi, rasul dan orang-orang soleh itu. Mengapa sih? Sebab ini orang-orang yang sudah dijelaskan oleh Allah termasuk orang-orang sukses. Nah, kalau kamu mau sukses, ya kamu harus seperti mereka. Kalau kamu mau dapat kebahagiaan, ya kamu kan harus nyontoh mereka. Kalau kamu mau mendapat kedekatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dapat perhatiannya Allah, pertolongannya Allah, ya kamu harus mencontoh mereka. Saya sering mengulang-ulang itu seperti orang kalau mau sukses dalam kehidupan dunia saja. Umpamanya saya mau buka toko, umpamanya ya. Toko apa? Toko makanan pokok. Saya kalau mau buka toko atau mau buka butik atau mau buat tambak umpamanya, yang harus saya lakukan apa? Ya saya harus ketemu dulu orang yang sukses dalam pekerjaan itu. Kalau saya mulai dari nol, mungkin sukses, mungkin enggak, membuang waktu. Bisa membuang waktu, bisa membuang modal. Kalau saya mau cepat sukses,
saya harus datang ke orang-orang yang sudah berhasil dalam pekerjaan itu. Nah, kalau orang zaman sekarang kan lebih gampang lagi, buka internet, download. Nah, orang-orang yang sudah sukses itu kan biasanya sekarang ada orang yang memberikan ceramah-ceramah bahwa dia berhasil melakukan ini, yang hadir banyak. Karena yang hadir mau berhasil seperti yang ceramah itu. Nah, tapi kalau hadir ceramahnya saja, terus sampai rumah tidak ada yang dilakukan, ya tidak ada gunanya kamu. Mau hadir seminar orang sukses dalam tambak 1000 kali, kalau kamu tidak melakukan apa yang dia lakukan, ya tidak ada gunanya. Kamu tidak akan berhasil seperti dia. Nah, sama seperti itu, kalau kita mau berhasil di akhirat, ya kita harus membaca kiat-kiat orang-orang yang sukses di akhirat itu seperti apa. Nah, yang paling sukses Nabi Muhammad SAW, para anbiya, para rasul, para wali, para ulama, itu sudah orang-orang yang sukses. Lah, kalau kamu mau sukses, ya kamu harus baca dulu sifat-sifat mereka, akhlak mereka itu seperti apa. Setelah itu kamu tuntut dirimu untuk praktek. Kalau dibaca terus tapi tidak pernah dipraktekkan, ya tidak ada gunanya. Mau jadi orang sukses, wah saya harus jadi konglomerat. Setiap hari hadir seminarnya para konglomerat, orang-orang kaya itu. Setiap hari hadir di situ, dengarkan ceramahnya. Habis itu selesai seminar, pulang tidur. Padahal saya hadir terus loh ini seminar itu. Berapa kali kamu hadir? Wah, sudah bertahun-tahun saya. Tapi kok hidup saya tetap seperti ini? Ya kamu tidur tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Nah, berapa banyak orang dalam urusan akhirat seperti itu. Baca Al-Quran, sifat-sifat para rasul, para nabi, tapi tidak ada yang dipraktekkan. Baca maulid itu sifat-sifatnya Nabi dijelaskan di situ. Berapa kali kita baca itu pasal terakhir biasanya tentang sifat-sifat Rasulullah SAW. Selesai maulid, tidak ada bekasnya karena tidak ada yang dipraktekkan di dalam kehidupan. Padahal Al-Quran itu diturunkan bukan untuk dibaca saja, tapi untuk diamalkan. Nah, kitab maulid itu ditulis sama pengarangnya bukan untuk enak-enakan, merdu-merduan baca gitu ya, tapi untuk diresapi juga dan diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula kitab-kitab yang lain, kitab-kitab hadis, dan termasuk kitab yang kita baca ini. Berapa banyak orang baca, menghatamkan Ihya, menghatamkan Bidayatul Hidayah, menghatamkan Minhajul Abidin, menghatamkan banyak kitab. Alhamdulillah, ini kitab-kitab ini semua sudah saya baca. Nah, sekarang pertanyaan keduanya, sudah berapa persen yang kamu amalkan? Wah, yang penting saya baca. Kalau kamu baca saja, tidak ada manfaatnya nanti di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Karena kitab itu ditulis supaya orang yang membaca itu sukses seperti yang menulis. Nah, tutalib nafsak, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, tuntut dirimu untuk menyandang sifat dan akhlak seperti mereka. Wa idza talautal ayatil lati fiha dzikrul a'da'i minal kafirina wal munafikin. Dan jika kamu membaca ayat-ayat yang di dalamnya disebutkan tentang musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala dari golongan orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang mendustakan Allah, mendustakan Nabi Muhammad SAW. Selamanya di dalam ayat Al-Quran, kalau Allah menyebutkan salah satu orang kafir, orang munafik, setelah itu Allah menyebutkan, ini loh sifatnya mereka seperti ini, perbuatannya mereka seperti ini.
akhlaknya seperti ini. Ada yang hubbud dunia, ada yang gemar berdusta, ada yang tukang fitnah, ada yang memoles ayat-ayat Allah untuk kepentingan pribadi, dan sifat-sifat buruk lainnya. Kata beliau Al-Habib Abdul Haddad, wa dzikri awsafihim wa akhlaqihim al-gabihah. Dan saat kamu membaca ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat dan akhlak mereka yang buruk, yang menjijikkan, tatadabbaruha, maka renungi sifat-sifat mereka yang buruk itu. Watandur, dan kamu lihat ke dirimu, hal anta mulabisun li syai'in minha, apakah kamu ini termasuk hamba yang punya sebagian dari sifat-sifat buruk itu di dalam hidupmu. Baca ayat tentang Fir'aun, Allah menyebutkan Togha, Fir'aun itu melampaui batas, sombong. Kamu baca tentang ayat itu, berhenti sebentar. Jangan-jangan ini ada di dalam diri saya nih sifat sombong. Ada enggak sifat sombong di dalam diri saya? Baca tentang iblis, aba wastakbar, enggan menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan saya termasuk orang yang berat hati menjalankan perintah Allah. Akhirnya iblis itu sampai diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Istakbar, takabur. Iblis itu takabur. Saya termasuk orang takabur enggak? Dan lain-lainnya. Baca ayat tentang sifat orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Al-humazah, al-lumazah. Al-humazah, al-lumazah itu sering membicarakan kekurangan orang lain. Ngerumpi, sering ngerumpi, gosip, membicarakan kekurangan orang lain. Sifatnya lagi apa? Alladzi jama'a malan wa addadah. Hidupnya cuma ngitung saldo, ngitung uang masuk, uang keluar, uang masuk, uang keluar. Bukan kerja sebagai akuntan, bukan kerja lain ini, tapi kepalanya yang dipikiri uang terus. Setiap hari yang dihitung uang terus. Dia bahagia di hari itu kalau ada uang masuk, kalau ada uang keluar, sumpek langsung. Karena kerjanya alladzi jama'a amalan wa addada. Hidupnya yang di otaknya dia ngumpulkan uang sama menghitung-hitung uang yang dia miliki. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira yang membuat kekal hidupnya di dunia ini ya uang. Kalau tidak ada uang, wah, habis ini, mati saya, tidak ada uang nih. Mati saya ketipu nih. Mati saya ini gagal ini. Mati dari mana? Uang nggak bikin mati. Saya sering memberi contoh dulu ya. Kalau kita punya kartu ATM itu segini nih, kartu ATM kita ada 20 umpamanya, isinya penuh, saldonya penuh semuanya. Terus kita jalan-jalan terdampar di padang pasir. Manfaat enggak itu kartu ATM? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Punya uang satu kerdus, naik kapal, kapalnya terapung-apung di tengah laut. Tidak ada manfaatnya, mau jualan sama siapa gitu. Punya emas berbatang-batang, batangan emas, naik pesawat, pesawatnya naik turun gini, kena angin. Manfaat untuk emasnya? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak usah jauh-jauh, dulu guru saya sering bilang gini, kamu kalau punya harta melimpah tapi nggak bisa buang angin, sakit ini tidak bisa buang angin, sudah berhari-hari tidak bisa buang angin, suruh membayar 100 juta supaya sembuh, mau enggak? Mau. Cuma untuk buang angin saja ini. Begitu tidak berharganya uang itu ya. Subhanallah. Ada ceritanya itu satu raja yang tidak bisa buang angin itu ya. Datang satu ulama besar. Dia minta obat dari ulama tadi. Kata ulama tadi, boleh,
Raja kalau mau minum obat saya, syaratnya satu. Apa? Syaratnya minum obat saya ini setengah kerajaan buat saya. Gila kamu, kata dia. Bayarnya setengah kerajaan. Ini sudah pergi ke dokter manapun, tidak ada yang bisa menyembuhkan ini. Kalau tidak mau, ya sudah, jangan berobat sama saya, kata dia. Tapi karena rajanya sudah sakit ini, sampai berhari-hari tidak bisa buang angin, kata dia, ya sudah taken, tanda tangan ini ya. Setengah kerajaan, kalau minum obat ini setengah kerajaan buat orang ini. Kata dia, setelah taken, masih dipegang nih ramuannya. Oh, mana berikan ramuannya? Ada satu lagi. Yang satu lagi, kalau raja berhasil buang angin, yang setengah lagi juga buat saya, kata dia. Wah, rajanya marah. Akhirnya singkat cerita dikasihkan semua. Begitu minum obatnya langsung anginnya keluar dari perut itu ya. Rajanya jadi miskin ini. Yang raja jadi tabibnya itu. Kata raja ini, saya harus keluar sekarang ini. Kata dia, enggak. Ini saya balik dirobek-robek itu tanda tangannya. Saya cuma mau menjelaskan kepada raja, kerajaan ini semua nilainya itu seperti kentut yang keluar dari perut Anda itu ya. Seperti angin yang keluar dari perut Anda. Orang kalau sudah kena sakit, semua harta ini jadi tidak ada harganya. Tidak ada. Harta itu tidak membahagiakan sama sekali. Pernah ada orang cerita ke saya, Pak Ustadz, ada konglomerat di Indonesia nih ya, luar biasa. Kita kalau mau ketemu dia, itu pintunya berlapis-lapis, tidak bisa langsung ketemu. Oh ya, saya tanya terus, kondisi badannya bagaimana? Nah, itu masalahnya, kata dia. Kayanya luar biasa. Cuma dia kalau makan semuanya harus di blender. Tidak boleh ngunyah. Sakit dia kena penyakit. Semua yang dimakan, mau nasi, sayur, ayam, tidak boleh dikasih garam, tidak boleh dikasih bumbu-bumbu, di blender, jadi diminum. La ilaha illallah. Suruh ambil semua itu hotelnya, hartanya. Lebih baik saya punya uang sedikit, bisa makan pecel, enak ini ya. Bisa makan nasi sama kecap sama tempe. Ya Allah, nikmat luar biasa. Mau buat apa? Kekayaan, tapi dengan kekayaannya dia tidak bisa apa-apa. Nah, ya kita ini kalau kita jadi orang bersyukur, kita itu orang bahagia. Tapi kalau orang tidak bersyukur, yang dilihat itu miliknya orang lain. Kalau ngelihat miliknya orang lain, padahal kita ini kaya. Kalau mau dihitung-hitung nih, kita ini kaya loh. Satu gigi ini berapa ini? Coba gigi lubang, ke dokter sekali, bayar berapa kita? Cuma nempel gigi saja sampai ada yang 500.000, ada yang 1 juta. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah bisa makan, bisa ngunyah. Ada orang matanya yang satu buram, harus diobati, mengeluarkan biaya lagi. Subhanallah. Alhamdulillah ala kulli hal. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian besar hamba Allah ini menuntut Allah, mempertanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala kenapa permintaannya belum dikabulkan, belum diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak pernah melihat berapa banyak kenikmatan yang dilimpahkan Allah ke dalam dirinya tanpa dia meminta terlebih dahulu. Ada berapa banyak nikmat yang kita miliki sekarang ini yang kita nggak pakai minta kepada Allah, Allah menghujani kita dengan nikmat itu. Nah, paling nikmat itu jadi hamba yang bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Orang kalau banyak bersyukur, hidupnya pasti bahagia. Orang kalau banyak protes, tekanan darahnya tinggi, kena penyakit gula, macam-macam nanti penyakitnya ini ya. Nah,
Itu sifat-sifatnya orang kafir. Ini jadi jalan-jalan kemana-mana tadi. Tapi itu sifatnya orang kafir juga ini. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba-hambanya Allah itu hamba yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiya asyakur, min ibadiya asyakur. Sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Nah, kalau engkau dapati dirimu menyandang sifat-sifat buruk yang engkau baca dijelaskan di dalam Al-Quran itu, fatatanazzah anhu, maka segera sucikan dirimu dari sifat-sifat menjijikkan tersebut. Sifatnya orang kafir, sifatnya orang munafik. Sucikan dirimu. Wa tatub ilallah, dan segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala minhu, dari sifat yang buruk itu, la'alla yanzil bika minallah mithlal ladzi nazala bihim minas sukhti wal iqab. Takut kalau turun kepada dirimu murka dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang turun kepada orang-orang yang sifatnya buruk yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Baca sifatnya Qarun, pelit. Qarun itu ya, cinta dunia dan pelit. Kita lihat, ternyata saya juga cinta dunia dan pelit. Segera bersihkan di dalam diri kita. Ya Allah, saya tidak mau jadi orang pelit lagi. Terus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera bertaubat. Ya Allah, taubat. Takut kalau kamu nanti dibenamkan ke tanah seperti Qarun. Karena kamu ini sama sifatnya dengan sifatnya Qarun. Sifatnya Abu Lahab. Dijelaskan di dalam ayat suci Al-Quran. Sifatnya istrinya Abu Lahab dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan sifat-sifat yang lain. Sifat-sifat buruk yang lainnya. Wa ala mithli hadhan nahu fatadabbar fi ayatillah inda kulli ayatin minha ala hasabil munasabati wal muwafaqati. Nah, sesuai dengan cara seperti ini, engkau itu bisa mulai merenungi Al-Quran. Jadi caranya merenungi Al-Quran ya seperti yang dijelaskan tadi ini oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Cara merenungi Al-Quran itu baca perintah, baca larangan, baca janji-janji Allah, baca ancamannya, baca ayat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat-ayat tentang sifat-sifat hamba Allah, akhlaknya yang baik, membaca ayat tentang sifat-sifat hamba Allah Subhanahu wa taala yang buruk dan akhlaknya yang buruk. Ini yang harus kita lakukan seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Nanti kita tergolong orang yang mentadaburi Al-Quran. Fatadabbar fi ayatillah inda kulli ayatin minha. Di setiap ayat yang kau baca, ala hasabil munasabah wal muwafaqah, sesuai dengan kepantasannya. Pantas dengan situasi saya ini. Jadi dicocokkan dengan kehidupan kita gitu. Setiap ayat yang kita baca, kita tempatkan di dalam hidup kita. Ini posisi saya di ayat ini di mana ini? Oh, ada ayat perintah, posisinya di mana? Oh, ada ayat larangan, posisi saya di mana? Oh, ada ayat tentang akhlak hamba-hamba Allah yang soleh, saya sudah di mana ini? Oh, ada ayat tentang hamba-hamba Allah yang kafir, munafik, sifat-sifatnya seperti ini. Oh, ada ayat munafik, idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau bangun mengerjakan sholat, bangunnya malas-malasan. Saya masih malas enggak ya kalau sholat? Oh, kalau malas, ya berarti saya masih menyandang sifatnya orang-orang munafik. Segera bersihkan di dalam diri kita, bertaubat kepada Allah. Terus prakteknya setiap mau sholat harus bahagia, harus semangat. Bangunnya sholat jangan sama, aduh bangunnya sholat. Nah, setiap mau sholat, sunnah loh itu ya. Setiap orang mau sholat itu disunnahkan dulu menimbulkan motivasi di dalam dirinya, supaya jangan seperti sholatnya orang munafik. Kalau mau sholat, hadirkan dulu di hati kita sampai kita bisa senyum. Alhamdulillah, sebentar lagi mau sholat ini, walaupun pura-pura dulu tidak ada masalah ya. Bahasa basi ini, Allah maha tahu nih bahasa basi ini orangnya.
Tapi kan kita mau belajar. Namanya orang mau belajar itu ya harus memaksa dulu. Mau berakhlak baik, caranya bagaimana? Ya harus maksa dulu. Harus maksa diri kita berakhlak baik sampai kemudian nanti menjadi kebiasaan. Kalau tidak dipaksa, tidak dimulai ya tidak baik-baik kita ini. Nah begitu juga mau sholat, hadirkan dulu. Bayangkan dulu hal-hal yang menyenangkan di dalam sholat. Apa Ustaz yang menyenangkan di sholat? Yang menyenangkan itu kalau diundang makan, nah itu seneng. Nah sekarang mulai dirubah cara pandangnya. Bayangkan sholat itu seperti sajian makanan. Ada sajian takbir, ada jamuan doa iftitah, ada jamuan al-fatihah, ada jamuan ruku, yang rasanya beda-beda. Kalau kita bisa mencicipinya, saya bagaimana mencicipinya? Ya kamu masih sakit. Kamu masih sakit. Orang kalau sakit dikasih nasi kebuli rasanya juga pahit. Nah, dikasih nasi goreng, nasi kebuli, soto, rasanya sama semua, pahit semuanya karena masih sakit. Nah, karena kita masih banyak penyakitnya, ya makanya kita belum bisa mencicipi sholat. Tapi bayangkan dulu, minimal kita bisa membayangkan, ya Allah, saya ini sebentar lagi mau menghadap Allah, saya mau ngadu nih banyak masalah sama Allah SWT. Nah, waktu sholat itu, Allahu Akbar, ngadu kepada Allah SWT. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nikmatnya luar biasa itu ya. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ardi. Indahnya luar biasa ini bacaan sholat itu luar biasa kalau kita resapi ini ya. Waktu duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Wah, luar biasa bacaannya, nikmat, indah. Nah, tapi kita harus belajar dulu, tahu artinya. Kalau tidak tahu ya bagaimana kita bisa memahami. Loh Ustaz, kalau saya belum tahu, minimal kamu bisa meresapi gerakan-gerakannya waktu takbir. Takbir itu seperti orang pasrah, menyerah. Waktu kamu takbir, Allah, ya Allah, nyerah saya. Orang kalau nyerah kan gini kan, hah? Ya Allah, saya nyerah, ya Allah, tidak sanggup saya. Ini COVID kalau tidak diangkat-angkat ini ya. Pasrah ya Allah. Setiap sholat nyerah ini, ya Allah, nyerah saya ya Allah. Ini rezeki mampet ini. Hah? Belum tambah-tambah ini, angkat tangan, Allah, nyerah ya Allah, jangan diuji yang berat-berat ya Allah. Waktu tangan diletakkan di sini, menampakkan rendahnya diri kita di hadapan raja. Orang Indonesia kan juga begitu ya, kalau ngadep ke tokoh orang yang dihormati kan pasti tangannya gini. Hah? Nah ini ngadep Allah gini. Waktu rukuk, bayangkan kita sedang membungkukkan kepala kepada rajanya segala raja. Waktu sujud, nah hadirkan itu di dalam pada saat kita sholat, nanti kita akan mendapatkan manfaat. Jangan seperti sholatnya orang munafik ini ya. Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Sholatnya jadi bagus kalau ada orang tok. Kalau ada orang baru, Allah. Tidak ada orang, aduh baru azan sudah azan lagi. Baru azan maghrib sudah azan isya, ya Allah. Baru tidur sudah azan subuh. La ilaha illallah. Sholat paling berat ini. Ini sholat subuh. Itu sholat paling berat ini. Waduh, ini PPKM subuhnya jam 8, jam 9 terus. Mudah-mudahan Allah menjauhkan dari dalam diri kita sifat-sifat hamba yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ayatil Qur'an katsirah. Karena ayat-ayat Al-Qur'an itu ada banyak. Wa hiya anwa'. Dan ayat-ayat Al-Qur'an itu bentuknya bermacam-macam. Wa aqsam,
dan ada bagian-bagiannya muta'addidah yang bagian-bagian dan macam-macam yang banyak sekali. Wa fiha al-ulum, dan di setiap bagian dan macam itu, jenis itu, di dalamnya terdapat ilmu. Ulum itu jamaknya ilm. Di dalamnya terdapat banyak ilmu al-wasi'ah yang luas, al-ghazirah yang deras, melimpah. Di setiap ayatnya itu terdapat ilmu yang luas dalam melimpah. Lah bagaimana enggak, itu firmannya pencipta jagat raya kok, bukan karangannya manusia itu. Kalau karangannya manusia ada batasnya, tapi ini firman, ucapannya pencipta jagat raya ini, allati la ghayata laha wala nihayah, yang ilmu yang terdapat di setiap ayat itu tidak ada puncaknya, tidak ada habisnya. Al-Quran ini dibahas dari 1400 tahun yang lalu sampai sekarang, tidak habis-habis. Dibahas tidak habis-habis, dan sampai kapanpun tidak akan pernah habis. Karena semakin kita menguasai, mendalami, semakin kita ini tahu bahwa kita ini belum paham apa-apa. Yang di belakang sana kan lebih banyak, di belakang sana lebih banyak. Qala ta'ala, ma farratna fil kitabi min syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku tidak ada ma farratna, tidak ada yang luput dari Al-Quran ini sesuatu pun. Jadi semua di dalam Al-Quran ini tidak ada yang luput, semua sudah dijelaskan oleh Allah. Semua ilmu itu ada di dalam Al-Quran, bahkan ilmu yang belum diketahui manusia sudah ada di Al-Quran. Semakin alat untuk memahami Al-Quran itu semakin canggih di dalam diri manusia, ya semakin dia akan mendapat penemuan nanti di dalam Al-Quran. Makanya tafsir itu seiring berjalannya waktu, tafsir itu semakin luas. Semakin luas tafsir itu. 10 tahun lagi tafsir Al-Quran itu akan lebih hebat. Lain kalau kitab selain Al-Quran. Kita baca terus, lama-lama bosan kita. Ini terus. Ya sudah, mentok di sini. Penemuannya mentok di situ. Tapi kalau Al-Quran, semakin kita baca, semakin beriring berjalannya waktu, semakin nanti tersingkap hal-hal yang tersembunyi di dalam Al-Quran itu. Wa qala ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan kami turunkan kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alkitab, yaitu Al-Quran ini, tibyanan likulli syai'in. Bayangkan ini, kami turunkan sebagai penjelas bagimu hai Muhammad, likulli syai'in, untuk segala sesuatu. Jadi siapa yang menguasai, mendalami Al-Quran, dia akan mendapat berbagai macam ilmu yang mungkin para ilmuwan sekarang masih meneliti, dia sudah dapat dulu. Hanya mungkin belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Gitu ya. Dari zaman Rasulullah itu belum ada USG, Nabi Muhammad sudah bisa tahu, orang Arab yang Islam sudah bisa tahu, sahabat itu sudah bisa tahu bahwa bayi itu bentuknya seperti apa di dalam rahim. Dari mana kok bisa tahu? Ya dari Al-Quran. Mereka sudah tahu hujan itu prosesnya seperti apa dari Al-Quran. Mereka juga tahu proses pembuahan tanaman, dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, dan teknologi yang semakin maju
ilmu pengetahuan yang semakin berkembang itu membantu juga kita menyingkap sesuatu di dalam Al-Quran yang belum pernah disingkapkan. Wafil hadis, di dalam sebuah hadis disebutkan, inna likulli ayatin dhahran wa batnan wa haddan wa matla'an. Di dalam sabda Rasulullah SAW disebutkan, sesungguhnya di setiap ayat itu terdapat dhahran, terdapat sesuatu yang tampak, wa batnan, dan terdapat sesuatu yang tersembunyi, wa haddan, dan terdapat batasan-batasan atau aturan-aturan, wa matla'an, dan terdapat matla'. Matla' itu permulaan. Apa maksud dari hadis ini? Maksud dari hadis ini dalam penjelasannya oleh beberapa ulama, dhahran, yang dimaksud dengan dhahran di sini sesuatu yang tampak, yaitu bacaan Al-Quran itu sendiri. Yang tampak itu bacaan Al-Quran itu, makanya bisa dibaca. Wa batnan, yang dimaksud yang tersembunyi di situ ilmu yang terkandung di dalam bacaan tadi. Nah, batnan ini, ilmu yang tersembunyi ini luas sekali. Tergantung siapa yang membaca. Tergantung siapa yang membaca. Seperti perumpamaan saya di Rabu yang lalu itu, lukisan itu tergantung siapa yang lihat. Semakin dia ilmu tentang lukisan ini semakin dalam, ketika dia melihat lukisan itu dia akan menafsirkan lukisan tadi lebih dalam lagi. Tapi semakin cetek ilmunya tentang lukisan, ya dia lihatnya ya sudah sebatas tampilannya saja. Al-Quran juga seperti itu. Makanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dia mengumpamakan Al-Quran itu seperti lautan yang baru bisa di pantai, baru bisa di pesisirnya itu ya, di pantainya itu, ya dia cuma bisa lihat keindahan laut itu dari luar. Siapa yang bisa berenang, ya dia lihat keindahan laut itu akan lebih daripada yang di pantai. Siapa yang pandai menyelam ke dasar, wah dia akan melihat kebesaran lautan itu lebih dari yang cuma berenang di atas. Nah, Al-Quran itu seperti itu. Tergantung siapa yang membaca. Itu batnan, tersembunyi. Nah, kamu baru bisa mendapatkannya, kenikmatan atau ilmunya Al-Quran itu 1%, ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang 20%, tergantung siapa pembacanya. Apa ilmu yang didapat oleh Rasulullah SAW saat membaca Al-Quran? Luas ilmu yang dia dapat, dan itu didapat setiap dia membaca. Mereka para kaum arif billah, setiap dia membacakan Al-Quran, dia mendapatkan penyingkapan hal yang baru dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ilmu itu memerlukan kejernihan hati. Tanpa kejernihan hati, kita tidak akan mengetahui batnul Quran, apa yang tersembunyi, apa yang terbungkus, rahasia yang terbungkus di dalam huruf-huruf Al-Quran. Wa haddan, haddan yaitu batasan-batasan, yang bermaksud aturan-aturan. Di dalam Al-Quran itu juga ada aturan-aturan. Ada halal, ada haram, ada sah, batil, aturan-aturan. Wa matla'an, matla'an itu permulaan, maksudnya muradullah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat itu, keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat itu. Nah, ini Nabi Muhammad SAW mau menjelaskan bahwa
ternyata di dalam satu ayat itu terdapat berbagai macam ilmu yang harus kita singkap dari bacaannya, dari kandungannya, dari hukum-hukumnya, dan dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang membaca ayat itu. Jadi ini yang bisa kita bahas di pertemuan malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang yang mendapatkan manfaat dari Al-Quran, berbekas di dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadikan kita termasuk mereka yang mengamalkan Al-Quran, memudahkan kita dalam mengamalkan Al-Quran, dan menganugerahi kita istiqomah dalam mengamalkan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita pecinta-pecinta Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran mencintai kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di dunia ini bersama Ahlul Quran, meletakkan kita di barzah bersama Ahlul Quran, membangkitkan kita bersama Ahlul Quran, dan bersama pemimpin Ahlul Quran, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang menjadikan kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridha yang menjadikan kehidupan kita lahir batin bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.